Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma Putri, NIM 20110041. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari IAIN Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan. Dosen pengampu yaitu dosen psikologi pendidikan Deni Febrini SAG MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau ketidakpercayaan konsumen. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang walau misal definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering melakukan pengukuran. Menurut Cengelosi tahun 1995, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk melakukan informasi yang relevan dan tujuan yang ditentukan, dan dalam hal ini guru menaksir prestasi siswa dengan membaca untuk mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka. Measurement atau pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif atau sistem angka sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dan performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka atau Al-Wasilah et al. Atau 1996. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau suatu objek tertentu yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Evaluasi pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris education, dalam bahasa Arab at-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah dapat mengenal hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dalam bukunya Designing Evaluator of Educational dan Sosial Program, Cronbest 1982, memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip dasar evaluasi sebagai berikut. 1. Evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. 2. Evaluasi adalah suatu seni. Tidak ada satupun evaluasi yang sempurna, walaupun dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. 3. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya sesuatu kesalahan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu,
Evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa-siswanya. Evaluasi memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu A. Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. B. Evaluasi adalah seni, tidak ada evaluasi yang sempurna meski dilakukan dengan metode yang berbeda. C. Pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif. D. Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim, bukan perorangan. E. Evaluator tidak terikat pada suatu sekolah, demikian pula sebaliknya. F. Evaluasi adalah proses. Jika diperlukan revisi, maka dilakukanlah revisi. G. Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi. H. Evaluasi akan mantap apabila dilakukan dengan instrumen dan teknik yang applicable. I. Evaluator hendaknya mampu membedakan yang dimaksud dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi program. J. Evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai hubungan sebab akibat, bukan terpaku pada angka soalan tes. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain: A. Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. B. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. C. Untuk memilih siswa yang berhak mendapatkan beasiswa. D. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa-siswanya. Baiklah, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.